Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang KP02 perencanaan bangunan utama poin ke-7 yaitu perencanaan kantong lumpur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Titik 1 pendahuluan. Kantong lumpur merupakan pembesaran potongan melintang saluran sampai panjang tertentu untuk mengurangi kecepatan aliran dan memberikan kesempatan pada sedimen untuk mengendap. Untuk menampung endapan sedimen ini, dasar pada bagian saluran tersebut diperdalam atau diperlebar. Tampungan ini dibersihkan tiap jangka waktu tertentu, kurang lebih sekali seminggu atau setengah bulan, dengan cara membilas sedimennya kembali ke sungai dengan aliran terkonsentrasi yang berkecepatan tinggi. Oke, 7.2 sedimen. Perencanaan kantong lumpur yang memadai bergantung kepada tersedianya data-data yang memadai mengenai sedimen di sungai. Adapun data-data yang diperlukan adalah 1. Pembagian butir, 2. Penyebaran ke arah vertikal, 3. Sedimen layang, 4. Sedimen dasar, 5. Volume. Jika tidak ada data yang tersedia, ada beberapa harga praktis yang bisa dipakai untuk bangunan utama berukuran kecil. Dalam hal ini, volume bahan layang yang harus diendapkan diandaikan 0,6 per mil dari volume air yang mengalir melalui kantong. 0,6 per mil ini berarti kan per 1000 ya teman-teman. Kalau persen kan per 100, kalau per mil ini per 1000. Ukuran butir yang harus diendapkan bergantung kepada kapasitas angkutan sedimen di jaringan saluran selebihnya. Dianjurkan bahwa sebagian besar 60-70% dari pasir harus terendapkan. Partikel-partikel dengan diameter di atas 0,06 hingga 0,07 mm. Kondisi batas bangunan pengambilan. Yang pertama-tama mencegah masuknya sedimen ke dalam saluran irigasi adalah pengambilan dan pembilas. Dan oleh karena itu pengambilan yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi biaya pembuatan kantong lumpur yang mahal. Penyebab sedimen ke arah vertikal memberikan ancar-ancar diambilnya beberapa langkah perencanaan untuk membangun sebuah pengambilan yang dapat berfungsi dengan baik. Partikel-partikel yang lebih halus di sungai diangkut dalam bentuk sedimen layang yang tersebar merata di seluruh kedalaman aliran. Semakin besar dan berat partikel yang terangkut, semakin partikel itu terkonsentrasi ke dasar sungai. Bahan-bahan yang terbesar diangkut sebagai sedimen dasar. Gambar 7.1 memberikan ilustrasi mengenai sebaran sedimen ke arah vertikal di dua sungai, A dan B pada awal C dan ujung D kantong lumpur. Nah, sebagai gambar 7.1. Nah, ini dia, ini sebarannya ya. Jaringan saluran direncanakan untuk membuat kapasitas angkutan sedimen konstan atau makin bertambah di area hilir. Dengan kata lain, sedimen yang memasuki jaringan saluran akan diangkut lewat jaringan tersebut ke sawah-sawah. Dalam kaitannya dengan perencanaan kantong lumpur ini, berarti bahwa kapasitas angkutan sedimen pada bagian awal dari saluran primer penting, artinya untuk ukuran partikel yang akan diendapkan. Biasanya ukuran partikel yang diambil dari 0,06 sampai 0,07 mm guna memperkecil kemiringan saluran primer. Nah, berikut ini adalah konsentrasi sedimen ke arah vertikal. Bila kemiringan saluran primer serta kapasitas angkutan jaringan selebihnya dapat direncanakan lebih besar, maka tidak perlu menambah ukuran minimum partikel yang diendapkan. Topografi. Keadaan topografi tepi sungai maupun kemiringan sungai itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap kelayakan ekonomis pembuatan kantong lumpur. Kemiringan sungai harus curam untuk menciptakan kehilangan tinggi energi yang diperlukan untuk pembilasan di sepanjang kantong lumpur. Tinggi energi dapat diciptakan dengan menambah elevasi mercu, tapi hal ini jelas akan memperbesar biaya pembuatan bangunan. Dimensi kantong lumpur. Nah, ini aliran sungainya, aliran sungai utamanya, kemudian ini bagian pengambil. Kemudian D1, D2 ini adalah pembilas ya. D1, D2 ini adalah pembilas yang nantinya masuk lagi ke sungai. Kemudian C ini adalah kantong lumpurnya ya. Jadi lumpur ini akan tertampung di sini. Ini adalah pengambilan utamanya.
Ini B1 ini adalah pembilas. Ini tambah ke atas dari bendung ya. Ini tempat pengambilan, ini adalah pembilasnya. Kemudian airnya mengalir ke sini yang irigasi. Kemudian ini ada D2 dan D1 pembilas. D1 adalah pembilas, kemudian D2 adalah pengambilan ke saluran primer yang akan jadi saluran irigasi primernya ya. E-nya saluran primer, saluran primer. F ini adalah saluran pembilas yang akan ini kan sungai. Nah, ini akan menyatu dengan sungai lagi, sedimen-sedimennya ini ya. Kemudian panjang dan lebar kantong lumpur. Dimensi L, panjang dan B lebar kantong lumpur dapat diturunkan dari gambar 7.3. Gambar 7.3, nah ini ya. Ini gambar 7.3. Partikel yang masuk ke dalam kolam A ke kolam pada A dengan kecepatan endap partikel W dan kecepatan air V harus mencapai pada dasar pada C. Ini berakibat bahwa partikel selama waktu H per W yang diperlukan untuk mencapai dasar akan berjalan berpindah secara horizontal sepanjang jarak L pada waktu L per V. Nah ini dia. Ini contohnya ya untuk kolam pengendap ini ya, kantong lumpur ya. Pada kantong lumpur ini seperti ini, jadi dia sedimennya sudah turun ke bawah. Tadi pada bagian C ini kan. Nah ini dia ininya tampak melintang dan memanjangnya potongan melintang dan potongan memanjangnya ini sudah sedimen-sedimennya, lumpur-lumpurnya lah. Nah berikut ini jadi H per W sama dengan L per V dengan V sama dengan Q per HB. Nah ini menghasilkan LB sama dengan Q per W. Debit per kecepatan endap partikel. LB ini adalah panjang kantong lumpur. Nah, ya, jadi panjang kantong lumpur yang dibutuhkan adalah debit dibagi waktu kecepatan endapan gitu, sehingga dia dapat panjangnya, panjang yang dibutuhkan gitu ya, panjang CL tadi. Kemudian karena sangat sederhana, rumus ini dapat dipakai untuk membuat perkiraan awal dimensi-dimensi tersebut. Untuk perencanaan yang lebih detail, harus dipakai faktor koreksi guna menyelaraskan faktor-faktor yang mengganggu seperti turbulensi air, pengendapan yang terhalang, dan bahan layang sangat banyak. Cherenkov menganjurkan faktor-faktor koreksi dalam rumus berikut. Nah, ini dia faktor koreksinya. Jadi didapat LB yang lebih ini ya, apa namanya? Lebih terkait dengan faktor-faktor lainnya. Contohnya ada lambda di sini. Lambda ini adalah koefisien pembagi atau distribusi Gauss, di mana lambda adalah fungsi D per T, di mana D adalah jumlah sedimen yang diendapkan dan T adalah jumlah sedimen yang diangkut. Dimensi kantong sebaiknya juga sesuai dengan kaidah bahwa L per B lebih besar daripada 8 untuk mencegah agar aliran tidak meander ke dalam kantong. Apabila topografi tidak dimungkinkan diturutinya kaidah ini, maka kantong harus dibagi-bagi ke arah memanjang dengan dinding pemisah atau divider wall untuk mencapai perbandingan antara L dan B ini. Dalam rumus ini, penentuan kecepatan endap sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap dimensi kantong lumpur. Ada dua metode yang bisa dipakai untuk menentukan kecepatan endap, yaitu satu, pengukuran tempat, dan dua, dengan rumus atau grafik. Nah, pengukuran kecepatan endap terhadap contoh-contoh yang diambil dari sungai adalah metode yang paling akurat jika dilaksanakan oleh tenaga berpengalaman. Nah, metode ini dicontohkan di dalam konstruksi cara-cara mengurai anggota sedimen yang akan masuk ke intake dan saluran irigasi dari DPMA tahun 1981. Kemudian dalam metode kedua dengan gravity shield untuk kecepatan endap bagi partikel-partikel individual atau discrete particles dalam air yang tenang. Rumus Cherenkov menggunakan kecepatan endap ini. Faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam pemilihan dimensi kantong lumpur adalah satu, kecepatan aliran dalam kantong lumpur. Kedua, turbulensi yang mengganggu proses pengendapan harus dicegah. Tiga, kecepatan hendaknya tersebar secara merata di seluruh potongan melintang. Kemudian kecepatan aliran tidak boleh kurang dari 0,3 meter per detik guna mencegah tumbuhnya vegetasi. Kemudian peralihan atau transisi dari pengambilan ke kantong dan dari kantong ke saluran primer harus mulus, tidak menimbulkan turbulensi atau putaran. 7.4 Volume tampungan. Tampungan sedimen di luar atau di bawah potongan melintang air bebas dapat mempunyai berbagai macam bentuk. Gambar 7.5 memberikan metode pembuatan volume tampungan. Nah, ini dia volume tampungannya ya.
Ini ada garis Y, ini ada diameter ayak, DO dalam milimeter, kemudian ini adalah kecepatan endapan dalam milimeter per detik. Ini ada F kali B, ini F kali ini ada faktor bentuk nih. Faktor bentuk sama dengan C kali akar C kali akar AB. 5C adalah FB 0,7 untuk pasir alami ya. Faktor bentuknya ya. Kemudian nanti kita tinggal kita tinggal dapatkan ini diameter ayaknya ini dari penentuan ini, misalkan lah ya, kita ambil 20 misalnya nih, kecepatan endapnya 20 mm per detik, maka nanti kita tarik garis ke atas, kemudian kita lihat nih F kali B nya apa. Misalkan kita mau faktor bentuknya ini adalah faktor bentuk untuk pasir ya, pasir lah 0,7 di sini contohnya 0,7, kita lihat 0,7, kita ikutin garisnya 0,7, kita ikutin garisnya, kemudian disesuaikan dengan yang 20 tadi. Nah, 20 kan ada di sini. Nah, di sini 20. Tadi garisnya ada di sini, kemudian tarik. Nah, berarti ada 0,2 mm. Nanti ayakannya seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Volume tampung bergantung kepada banyaknya sedimen dasar maupun sedimen layang yang akan hingga tiba saat pembilasan. Nah, ini kantong lumpur juga. Nah, ini potongan melintang dan potongan memanjang kantong lumpur yang menunjukkan metode pembuatan tampungan. Nah, ini dia nih. Potongan melintangnya seperti ini, kemudian ini adalah potongan memanjang dari ini. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah kantong lumpurnya ya, teman-teman. Kemudian, banyaknya sedimen yang terbawa oleh aliran masuk dapat ditentukan dari satu pengukuran langsung di lapangan, dua rumus angkut sedimen yang cocok seperti Einstein-Brown, kemudian Mayer, Peter Muller, atau kalau tidak ada data yang andal maka dapat dipilih yang ketiga, kantong lumpur yang ada di lokasi lain yang sejenis. Sebagai perkiraan kasar yang masih harus dicek ketepatannya, jumlah bahan dalam aliran masuk yang diendapkan adalah 0,5 per mil. Kedalaman tampungan di ujung kantong lumpur biasanya sekitar 1 meter untuk jaringan kecil hingga 2,5 meter untuk saluran yang sangat besar. Pembersihan kantong lumpur, pembuangan endapan sedimen dari tampungan dapat dilakukan dengan pembilasan secara hidrolis atau hydraulic flushing. Pembilasan secara manual atau secara mekanis, metode pembilasan secara hidrolis lebih disukai karena biayanya tidak mahal. Kedua metode lainnya akan dipertimbangkan hanya kalau metode hidrolis tidak mungkin dilakukan. Kemudian pembersihan secara hidrolis. Pembilasan secara hidrolis membutuhkan beda tinggi muka air dan debit yang memadai pada kantong lumpur guna menggerus dan mengotorkan bahan yang terendapkan kembali ke sungai. Frekuensi dan lamanya pembilasan bergantung pada banyaknya bahan yang akan dibilas, tipe bahan kohesif dan tegangan geser yang tersedia oleh air. Kemiringan dasar kantong serta pembilasan hendaknya didasarkan pada besarnya tegangan geser yang diperlukan, yang akan dipakai untuk menggerus sedimen yang terendapkan. Dianjurkan untuk mengambil debit pembilasan sebesar yang dapat diberikan oleh pintu pengambilan dan beda tinggi muka air. Untuk keperluan perencanaan, debit pembilasan diambil 20% lebih besar dari debit normal pengambilan. Tegangan geser yang diperlukan tergantung pada tipe sedimen yang bisa berupa satu pasir lepas, dua partikel-partikel pasir. Nah, pasir lepas ini dalam hal ini parameter yang terpenting adalah ukuran butirnya, atau yang kedua, partikel-partikel pasir, lanau, dan lempung dengan kohesi tertentu. Jika bahan yang mengendap terdiri dari pasir lepas, maka untuk menentukan besarnya tegangan geser yang diperlukan dapat dipakai grafik shield. Lihat gambar 7.6. Besarnya tegangan geser dan kecepatan geser untuk diameter pasir terbesar yang akan dibilas sebaiknya dipilih di atas harga kritis. Dalam grafik ini ditunjukkan dengan kata bergerak atau movement. Ini 76, tegangan geser kritis dan kecepatan geser kritis sebagai fungsi besarnya butir untuk rho S sama dengan 2,65 atau pasir ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk keperluan perhitungan pendahuluan kecepatan rata-rata diperlukan selama pembilasan dapat diandaikan 1 meter per detik untuk pasir halus, 1,5 meter per detik untuk pasir kasar, 2 meter per detik untuk kerikil dan pasir kasar. Nah, ini adalah kecepatan
asumsi yang bisa digunakan ya, kecepatan rata-rata dapat digunakan untuk proses perhitungan. Jadi kecepatannya masing-masing sudah ada ya untuk tiap-tiap ininya agregat. Kemudian ini tadi yang disinggung sebelumnya, gambar 7.6, tegangan geser kritis dan kecepatan geser kritis sebagai fungsi besarannya butir. Maka tinggi kecepatan selama pembilasan, operasi menjadi semakin cepat. Namun demikian, besarnya kecepatan hendaknya selalu di bawah kecepatan kritis, karena kecepatan superkritis akan mengurangi efektivitas proses pembilasan. Ini dia gambar 7.7, gaya tarik atau traksi pada bahan kohesif. Untuk lepas atau loose cukup padat, sangat padat. Nah, ini semakin nilai banding rongga dalam persen, gaya geser dalam Newton per meter persegi. Dalam Newton per meter persegi ini ya gaya gesernya. Sangat padat, ini semakin semakin ini lempung, pasir, ada air, tanah, lempung, kubus. Jadi bisa dilihat ya, ini sangat padat, ini nilai banding rongganya semakin kecil dalam persen. Sedangkan kalau semakin lepas dia semakin ini nilai banding rongganya semakin besar. Kemudian ini bisa nanti dilihat, ini adalah lempung pasir kan. Ada pasir kurang dari 50% ya. Pembersihan secara manual atau mekanis. Pembersihan kantong lumpur dapat juga dilakukan dengan peralatan mekanis. Pembersihan kantong lumpur secara menyeluruh jarang dilakukan secara manual. Dalam hal tertentu, pembersihan secara manual bermanfaat untuk dilakukan di samping pembilasan secara hidrolis terhadap bahan-bahan kohesif atau bahan-bahan yang sangat kasar. Dengan menggunakan tongkat, bahan endapan ini dapat diaduk dan dibuat tepat sehingga mudah terkuras dan hanyut. Nah, kalau misalnya memang bahannya tadi keras ya atau kohesifnya tinggi, padat lah, istilahnya padat gitu ya. Nah, itu bisa tuh dengan cara yang manual, itu akan lebih mempermudah gitu ya. Dengan bantuan mekanis gitu, itu lebih mudah. Sedangkan kan kalau yang lepas atau loose aja itu kan bisa dengan cara yang hidrolis saja tadi ya. Kemudian pembersihan secara mekanis bisa menggunakan mesin penggeruk, pompa atau pasir, tingkup trek atau backhoe atau mesin-mesin di situ. Selanjutnya, pengecekan terhadap berfungsinya kantong lumpur. Perencanaan kantong lumpur hendaknya mencakup cek terhadap efisiensi pengendapan dan efisiensi pembilasan. Efisiensi pengendapan. Nah, untuk mengecek efisiensi kantong lumpur, nah ini dapat digunakan dua parameter, yaitu adalah W per WO dan W per VO, di mana W adalah kecepatan endap partikel-partikel yang ukurannya di luar ukuran partikel yang direncanakan meter per detik, sedangkan W0 adalah kecepatan endap rencana dalam meter per detik, dan VO adalah kecepatan rata-rata aliran dalam kantong lumpur meter per detik. Dengan menggunakan grafik Kemp, efisiensi proses pengendapan untuk partikel-partikel dengan kecepatan endap yang berbeda-beda dari kecepatan endap partikel rencana dapat dicek. Suspensi sedimen dapat dicek dengan menggunakan kriteria Shinohara-Tsubaki. Bahan akan tetap berada dalam suspensi penuh jika V berbintang ini per W lebih besar daripada 5/3, di mana V berbintang adalah kecepatan gesernya. G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman air. I adalah kemiringan energi, dan W adalah kecepatan sedimen. Nah, V bintang tadi adalah GHI ini ya. GHI pangkat 0,5 atau akar dari GHI. H itu kedalaman air, I kemiringan energi, dan V adalah kecepatan datang sedimen. Efisiensi pengendapan sebaiknya dicek untuk dua keadaan yang berbeda, yaitu untuk ketika kantong kosong dan kantong penuh. Kecepatan ini tidak boleh terlalu kecil yang memungkinkan tumbuhnya vegetasi atau mengendapnya partikel lempu. Menurut Flutker, untuk V harus lebih besar daripada W per 1,61, di mana V adalah kecepatan rata-ratanya dan W adalah kecepatan endap sedimen, dan I-nya adalah kemiringan energi. Nah, V harus lebih besar daripada W per 1,6 I ini ya. I ini kemiringan energi. Semua bahan dengan kecepatan endap W akan berada dalam suspensi pada sembarang konsentrasi. Pengaruh aliran turbulensi terhadap sedimentasi. Nah, ini dia grafiknya, grafik pembuangan sedimen Kemp untuk aliran turbulensi.
tahun 1945 oleh Cam. Ini adalah pengaruhnya nih. Dia kalau ada turbulensi maka dia akan menghadapnya semakin jauh gitu ya. Karena ada turbulensi tadi. Apabila kantong penuh, maka sebaiknya dicek apakah pengendapan masih efektif dan apakah bahan yang sudah mengendap tidak akan menghambur lagi. Yang pertama dapat dicek dengan menggunakan grafik cam dan yang kedua dengan grafik shield. Cam ini pada gambar 7.8 dan shield tadi pada grafik 7.6. Grafik 7.6 ada di ini grafik shield nih. Oke, selanjutnya efisiensi pembilasan. Efisiensi pembilasan bergantung pada terbentuknya gaya geser yang memadai pada permukaan sedimen yang telah mengendap dan beri kecepatan yang cukup untuk menjaga agar tetap dalam keadaan suspensi. Sudah itu, tata letak kantong lumpur, pembilas dan pengambilan di saluran primer. Tata letak terbaik untuk kantong lumpur, saluran pembilas dan saluran primer adalah bila saluran pembilas merupakan kelanjutan dari kantong lumpur dan saluran primer mulai dari samping kantong. Ambang pengambilan di saluran primer sebaiknya cukup tinggi, di atas tinggi maksimum sedimen guna mencegah masuknya sedimen ke dalam saluran. Kemungkinan tata letak lain yang diberikan pada gambar 7.10 di sini, saluran primer terletak di daerah yang sama dengan kantong lumpur. Contohnya ini ya, ini kantong lumpur, ini adalah saluran primer ya, sedangkan ini adalah saluran pembilas. Oke, teman-teman, jadi bisa dilihat ini kan air mengarahnya ke sini. Nah, ini tidak secara gravitasi kan ini lebih tinggi daripada di sini ya. Jadi apa namanya? Sekalipun sedimen itu akan tetap bisa masuk ya ke saluran primer, namun kan dia harus ada gaya beloknya gitu ya. Sedangkan tadi kalau misalnya sedimen itu akan lebih banyak. Kalau misalnya pun lewat gitu, nah dia akan lebih banyak melalui saluran pembilas dan sini beberapa banyak sedimen pun sudah banyak yang tangkap di sini di kantong lumpur. Nah, ini denahnya tampak atas, kemudian ini adalah potongan memanjangnya. Saluran pembilas, ini saluran pengambilnya tadi ya. Tata letak kantong lumpur yang dianjurkan. Ini gambar 7.9. Bilas terletak di samping kantong. Agar pembilasan berlangsung mulus, dapat dibuat dinding pengarah rendah yang mercunya sama dengan tinggi maksimum sedimen dalam kantong. Dalam hal tertentu, misalnya air yang tersedia di sungai melimpah, pembilasan dapat direncanakan sebagai pengelak atau sedimen atau sand ejector. Kadang-kadang karena keadaan topografi, kantong lumpur dibuat jauh dari pengambilan. Kedua bangunan tersebut akan dihubungkan dengan saluran pengarah atau feeder canal. Nah, contohnya seperti ini, pintu pengambilan ya. Pintu pengambilan, contohnya ini. Ini kantong lumpur, dinding pengarah rendah. Ini saluran pengambilan ke arah si irigasi saluran primer. Oh, mohon maaf, ini saluran pembilas. Sorry. Ini adalah saluran pembilas. Ini pintu pengambilan ya. Nah, ini kantong pengarah, kantong lumpur. Nah, oh gitu, maksudnya gini. Nah, jadi ini beda dari yang gambar sebelumnya ya. Kalau ini sudah ada pengarah bawah gitu ya, ada pengarah bawah. Jadi dibuat di sini. Ya kan ini beda ya dengan yang sebelumnya ya, saya kira sama. Nah, ini beda nih. Ini saluran pembilasnya ada di sini dengan ada pengarah rendahnya gini, pengarah rendahnya gitu ya, teman-teman. Kemudian ini saluran primernya. Gitu, teman-teman. Nah, ini pintu pengambilan. Nah, jadi ini sedimen, tumpukan sedimen sudah ada dinding pengarahnya yang diarahkan ke sana sehingga secara sederhananya nantinya ketika ininya sudah dialirkan, air mengalir dari sini ke sini, ini sedimen ini akan dengan sendirinya mengarah ke daerah pembilas gitu, teman-teman. Sedangkan air yang bersih tanpa sedimen tadi ataupun sedimen yang lewat itu lebih sedikit dan sifatnya itu lebih partikel-partikel halus, dia kan ikut ke saluran primer gitu. Walaupun ya jumlahnya sudah lebih sedikit gitu ya. Kecepatan aliran dalam saluran pengarah harus cukup memadai agar dapat mengangkut semua fraksi sedimen yang masuk ke jaringan saluran pada lokasi pengambilan ke kantong lumpur. Di mulut kantong lumpur, kecepatan aliran harus banyak dikurangi dan dibagi secara merata di seluruh lebar kantong. Oleh karena itu,
Peralihan transisi antara saluran pengarah dan kantong lumpur hendaknya direncana dengan seksama, menggunakan dinding pengarah dan alat-alat distribusi aliran lainnya. Kemudian kita masuk ke pembilas. Dianjurkan agar aliran pada pembilas direncana sebagai aliran bebas selama pengambilan berlangsung. Dengan demikian, pembilas tidak akan terpengaruh oleh tinggi muka air di hilir pembilas. Kriteria utama dalam perencanaan pembangunan ini adalah bahwa operasi pembilas tidak boleh terganggu atau mendapat pengaruh negatif dari lubang pembilas, dan bahwa kecepatan untuk pembilasan akan tetap dijaga. Dianjurkan untuk membuat bangunan pembilas lurus dengan kantong lumpur. Ini adalah kantong lumpur, kemudian ini adalah saluran primer, ini adalah saluran pembilas. Nah, ini ada pengarah, dinding pengarah rendah, ya kan? Kemudian ini potongan memanjang A nih. Ini potongan memanjang A. Ini artinya potongan A gitu ya, potongan A memanjang. Kemudian di sini kita lihat ini adalah pengelak sedimennya. Ini adalah pengelak sedimen, kemudian diarahkan ke arah sini. Ini adalah saluran pembilasnya. Ini adalah saluran primer. Kemudian agar aliran melalui pembilas bisa mulus, lebar total lubang pembilas termasuk pilar dibuat sama dengan lebar rata-rata kantong lumpur. Pengambilan saluran primer. Pengambilan dari kantong lumpur ke saluran primer digabung menjadi satu bangunan dengan pembilas agar seluruh panjang kantong lumpur dapat dimanfaatkan, agar supaya air tidak mengalir kembali ke saluran primer selama pembilasan. Pengambilan harus ditutup dengan pintu atau ambang dibuat cukup tinggi agar tidak mengalir kembali ke saluran primer. Ada saluran pengarah dan dinding pengarah, kantong lumpur, kemudian ini saluran pengarahnya. Ini contohnya saluran pengarah. Saluran pengarah, dinding pengarah, kantong lumpur. Sini. Oh, mohon maaf, ini aliran sungainya ke sini, kemudian ini masuk ke sini ya, kantong lumpur. Ada saluran atau dinding pengarah. Selain mengatur debit, bangunan ini juga harus bisa mengukurnya. Kedua fungsi tersebut, mengukur dan mengatur, dapat digabung atau dipisah. Untuk tipe gabungan, pintu Romigen atau Cram de Gruyter dapat dianjurkan untuk dipakai sebagai pintu pengambilan. Khususnya untuk mengukur dan mengatur debit yang besar, kedua fungsi ini lebih baik dipisah. Dalam hal ini, fungsi mengatur dilakukan dengan pintu sorong atau pintu radial, dan fungsi mengukur dengan alat ukur ambang lebar. Saluran pembilas. Saluran pembilas, air yang penuh dengan sedimen dialirkan kembali ke sungai asal atau sungai yang sama tetapi di hilir bangunan utama, sungai lain atau ke cekungan. Untuk perencanaan potongan memanjang saluran, diperlukan kurv muka air, debit sungai pada aliran keluar dan bagan frekuensi terjadinya muka air tinggi di tempat itu. Pengalaman telah menunjukkan bahwa perencanaan yang didasarkan pada kemungkinan pembilasan dengan menggunakan muka air sungai dengan periode ulang 20% sampai 40% akan memberikan hasil yang memadai. Lebih disukai jika saluran pembilas dihubungkan langsung dengan dasar sungai. Bila sungai sangat dalam pada aliran keluar, maka pembuatan salah satu dari kemungkinan tersebut berikut hendaknya dipertimbangkan. 1. Bangunan terjun dengan kolam olak dekat sungai. 2. Got miring di sepanjang saluran. Dan 3. Bangunan terjun dengan kolam olak dengan kedalaman yang cukup tepat di hilir bangunan pembilas. Kemudian 7.8 perencanaan bangunan. Pasangan atau lining kantong lumpur harus mendapat perhatian khusus berhubung adanya kecepatan air yang tinggi selama dilakukan pembilasan serta fluktuasi muka air yang sering terjadi dengan cepat. Pasangan hendaknya cukup berat dan dengan permukaan yang mulus agar mampu menahan kecepatan air yang tinggi. Untuk menahan tekanan ke atas akibat fluktuasi muka air, sebaiknya dilengkapi dengan filter dan lubang pembuang. Bila kantong lumpur dipisah dengan sebuah dinding pengarah, dan adalah mungkin bahwa sebuah ruang kering dan bersih sementara yang lainnya penuh, maka stabilitas dinding pemisah terhadap pembebanan ini harus dicek. Oke, teman-teman semua, itu dia pembahasan kita pada KP02 poin ke-7, yaitu tentang kantong lumpur. Mungkin tujuan dari perencanaan kantong lumpur itu ya tadi agar sedimen atau sedimen yang dibawa oleh air sungai tidak masuk ke saluran primer atau saluran irigasi. Karena apa? Karena
Sedimen tersebut dapat mengendap nantinya di saluran irigasi dan dapat membuat saluran irigasi menjadi dangkal atau membuat elevasi dari saluran primer tadi atau saluran irigasi tadi dapat terganggu dan mengakibatkan air menjadi tergandang ataupun tersumbat. Oke, kepada teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses, sehat selalu, dan apa yang diceritakan dapat segera tercapai untuk kita semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan semoga apa yang kita semua cita-citakan dapat segera tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.